Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini saya ingin membawakan pembahasan yang mungkin ini sudah lumrah di kalangan perempuan khususnya, mengenai darah, wiladah, dan nifas. Yang ingin pertama kali saya bahas itu mengenai tentang nifas. Kitab Al-Ibanatu wal Ifadhah karangan Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqafi. Sebelum kita mengkaji, mari kita tahusus bersama dulu, khususan bersama kepada pengarang khususnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa ridwanihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifun nifasi ialah pengertian nifas. An-nifasu huwa ad-damul khariju ba'da faragir rahimi minal hamli. An-nifasu adapun nifas, huwa ialah adapun nifas, ad-damu ialah darah, al-khariju yang keluar, ba'da faragir rahimi minal hamli, setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Jadi nifas itu artinya adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Jadi ketika orang melahirkan, setelah melahirkan, maka dia akan mengeluarkan darah, yaitu namanya darah nifas. Setelah melahirkan, setelah kosongnya rahim. Jadi ketika rahimnya masih ada anaknya, umpamanya di dalamnya itu belum selesai atau kembar, itu kemungkinan darah yang keluar itu masih belum dinamakan darah nifas. Karena memang harus benar-benar kosong, di dalam rahimnya itu harus benar-benar kosong. Syarhu ta'rifi ialah penjelasan definisi. An-nifasu huwa dzalika damu alladzi yakhruju ba'da faraghi rahimi minal hamli. An-nifasu adapun nifas, huwa ialah adapun nifas, dzalika damu ialah darah, alladzi yang yakhruju keluar ba'da faraghi rahimi minal hamli, ba'da faraghi rahimi setelah kosongnya rahim minal hamli dari kehamilan. Wa in kanal mauludu 'alaqatan aw mudghatan. Wa in sekalipun karena ada al-mauludu siapa orang yang melahirkan, alaqatan ialah segumpal darah, au mudghatan atau segumpal daging. Jadi wa in kanal mauludu itu maksudnya di sini adalah meskipun orang yang melahirkan itu yang dikeluarkan ketika itu adalah segumpal darah atau segumpal daging, itu bisa dikatakan nifas. Qalat, siapa yang mengatakan itu, yang dapat mengatakan itu nifas, yang dapat mengatakan itu nifas adalah qalat qabilatun annaha mabda'u khalqi adamiyyin. Qalat yang berkata qabilatun siapa bidan annaha bahwasannya alaqah au mudghah mabda'u khalqi adamiyyin ialah permulaan ciptaan anak Adam atau manusia. Jadi yang dapat mengatakan bahwasannya itu nifas dapat dikatakan nifas ketika seorang ahli. Jadi seorang bidan atau seorang dokter yang mengatakan bahwasanya oh ini kamu sudah mengeluarkan mau itu segumpal darah atau segumpal daging, yang dapat menyatakan dia nifas itu adalah seorang ahli. Wa yakfi dan cukup wa yakfi ikhbaru qabilatin wahidatin. Wa yakfi dan cukup ikhbaru apa pendapat qabilatin seorang bidan wahidatin yang satu. Sekalipun yang mengatakan itu adalah hanya satu orang. Kamu sudah mengeluarkan ini tanpa banyak orang yang melihat, satu bidan pun itu cukup. Kalau kamu sudah dinyatakan mengeluarkan darah alaqah au mudghah ini, itu bisa dikatakan nifas. Wala budda fid damil madhkuri hatta yakuna nifasan ay yakuna kharijan ba'dal wiladah. Wala budda dan tidak boleh tidak fid damil madhkuri dalam darah yang tadi disebutkan hatta yakuna sehingga ada nifasan ialah darah. Ayakun apa harus ada apa nifas kharijan keluar ba'dal wiladati setelah melahirkan. Artinya qabla mudi 15 yauman minha. Qabla mudi sebelum habisnya waktu 15 yauman 15 hari minha dari wiladah. Wa illa
falaisa binifasin, wa illa dan jika tidak falaisa ialah tidak ada apa darah binifasin disebut dengan nifas. Jadi kalau andaikan waktunya itu terjeda selama 15 hari, ini khamsata asyara yauman, maka wa illa falaisa binifasin, maka itu tidak dinamakan dengan nifas. Kalau ternyata tidak ada darah sampai batas waktu 15 hari, ternyata 16 harinya, hari ke-16 atau ke-17 keluar darah, maka itu darahnya sudah bukan lagi darah nifas. Wa innama dan hanya saja huwa ialah hadapun ma haidun ialah haid. Jadi namanya itu bukan lagi darah nifas tapi melainkan darah haid. Wa summiya an-nifasu nifasan li khurujihi ba'da nafasin. Wa summiya dan dinamai an-nifasu apa nifas, nifasan kepada nifas li khurujihi sebab keluarnya nifas ba'da nafsin setelah jiwa. Jadi nifas itu asal katanya ya maknanya itu jiwa. Jadi kenapa kok dinamai nifas? Ya karena memang keluarnya itu setelah dia mengeluarkan seorang jiwa, mengeluarkan khalqi adamiyin tadi. Selanjutnya al-aslu fin nifasi ialah asal nifas. Al-aslu fin nifasi hadithu Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu arba'ina yauman aw arba'ina lailatan. Aslu fin nifasi adapun asalnya nifas, haditsu Ummi Salamah ialah hadisnya Ummi Salamah radhiyallahu semoga meridai Allah siapa Allah anha kepada Ummi Salamah. Qalat yang berkata siapa Ummi Salamah, kanatin nufasa'u ada beberapa perempuan ala ahdi Rasulillah di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqudu ialah berdiam siapa nufasa arba'ina yauman 40 hari atau arba'ina lailatan atau 40 malam. Fa fi hadzal hadisi dalilun li ghalibin nifasi. Fa fi hadzal hadisi ialah dalam ini hadis dalilun ialah dalil li ghalibin nifasi bagi umumnya masa nifas. Wa annahu dan adapun ghalib nifas arba'una yauman ialah 40 hari. Wa amma aqalluhu fahuwa lahdhatun. Wa amma aqalluhu dan adapun paling sedikitnya nifas fahuwa ialah adapun aqalluh lahdhatun ialah sebentar. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Wa aktsaruhu dan adapun paling banyaknya nifas sittuna yauman ialah 60 hari. Wa sayatil hadisu anha insyaallah. Wa sayati dan akan datang al hadisu apa hadis anha mengenai nifas insyaallah. Jadi asal mulanya nifas ini berasal dari hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu an. Ada di masanya Rasulullah itu beberapa wanita yang nifas itu berdiamnya itu 40 hari. 40 hari 40 malam. Jadi di dalam hadis ini sebenarnya dia menjelaskan tentang umumnya perempuan yang menjalani nifas itu umumnya 40 hari. Terus dan adapun paling sedikitnya darah nifas itu lahdhatun, itu setetes atau sebentar lah, satu tetes aja itu ketika dikeluarkan setelah melahirkan itu bisa dikatakan nifas. Terus wa aktsaruhu situna dan paling banyaknya nifas itu adalah 60 hari. Dan hadisnya ini akan dijelaskan lagi nanti pengertian selanjutnya mengenai nifas di bab selanjutnya. Cukup sekian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau ada tambahan atau sanggahan mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Dan di kolom komentar juga saya akan memberikan link kalian untuk linknya PDF kitab Ibanatul wal Ifadhah untuk mengaji bersama. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.